Pada video kali ini, kita akan melihat sebuah serangan paling brutal pada hari pertama Piala Dunia Catur tahun 2025. Ini adalah game dari pecatur Uni Emirat Arab, Grandmaster Salim Saleh. Lawannya adalah pecatur asal Jepang, bergelar International Master, yaitu Tan Tu Tran, pecatur yang sepertinya berdarah Vietnam. Di game ini, putih memulai dengan E4, lalu hitam menjawab dengan pertahanan Sisilia, kuda F3, D6, D4, pion makan pion, kuda makan pion. Lanjut kuda serang pion, kuda jaga pion. Setelah itu A6. Salim Saleh memilih Sisilia Najdorf. Hitam kemudian harus berhadapan dengan H3. Langkah profilaksis dimainkan putih, mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G4. Merespon hal ini, Salim Saleh mendorong E0. Kemudian G4, persiapan badai pion dan juga gajah fianchetto. Hitam merespon dengan gajah E7 dan G5 betul-betul terjadi. Putih bermain begitu agresif. Kuda F mundur ke petak D7, gajah fianchetto, kuda C6 direspon dengan H4. Setelah itu, Salim Saleh memilih untuk rokade. Pilihan yang begitu berani. Salim Saleh tidak khawatir dengan badai pion putih pada sayap rajanya. Di posisi ini, putih kemudian mendorong B3, persiapan gajah fianchetto untuk kemudian rokade sayap menteri, direspon dengan benteng E8. Setelah gajah fianchetto, gajah mundur menjaga pertahanan, lalu menteri D2. Pada titik ini, Salim Saleh menukar kuda. Setelah menteri makan kuda, dia mendorong B5, persiapan menciptakan gajah fianchetto. Putih kemudian rokade dan gajah fianchetto akhirnya tercipta. Hitam siap untuk menempatkan benteng di petak C8. Sejauh ini, putih masih unggul. Putih kemudian menggeser raja ke petak B1, lalu benteng C8, dan setelah itu F4. Badai pion mulai meluncur. Merespon hal ini, Salim Saleh mengadu menteri. Dengan demikian, kekuatan badai pion bisa untuk dinetralisir. Tentu saja, putih menolak. Menteri mundur ke petak D2. Maka Salim Saleh tempatkan kuda di petak C5, memberikan ancaman pada pion center. Di posisi ini, putih mendorong F5. Salim Saleh kemudian memberikan serangan balasan D4 dan kuda A4. Setelah itu, kuda hantam kuda, pion makan kuda. Putih memiliki pion susun yang begitu jelek. Maka dari itu, gajah kemudian menyerang pion. Pada langkah ke-22, Salim Saleh harus kembali berhadapan dengan badai pion. Putih mendorong pionnya ke petak G6. Ternyata, langkah ini membuat posisi cenderung seimbang. Pion makan pion, pion makan pion, gajah makan pion, lalu benteng C1 memberikan penjagaan pada pion. Di posisi ini, Salim Saleh membuat langkah tidak akurat. Dia mengambil pion. Sebuah langkah yang membuat putih kembali unggul. Pecatur Jepang berhasil menemukan langkah terbaik. H5 membuat lajur H menjadi terbuka. Pion makan pion, benteng makan pion. Setelah itu, Salim Saleh membuat jebakan benteng C3. Apabila gajah makan benteng, maka setelah pion makan gajah, skakmat tidak akan bisa dihentikan. Tentu saja, pecatur Jepang tidak terprovokasi. Di posisi ini, putih masih begitu unggul. Langkah terbaik untuk putih adalah gajah ke petak H3, memberikan tekanan pada pion.
Namun demikian, Putih gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, dia memilih Menteri G5. Langkah yang membuat posisi kembali seimbang. Salim Saleh merespon dengan Menteri E3, berniat untuk adu menteri. Sebuah langkah yang sesungguhnya tidak tepat. Karena di posisi ini, Gajah Putih bisa untuk makan benteng dengan aman. Namun demikian, ternyata Putih membuat kesalahan. Dia memilih Menteri ke petak H4, berniat untuk melancarkan serangan pada raja. Di posisi inilah, Salim Saleh memainkan langkah brilian yang pertama. Gajah makan pion, skak. Jika benteng makan gajah, maka benteng makan benteng. Apabila raja nekat makan benteng, maka Menteri E2, skak. Raja B3, Menteri skak, raja makan pion, dan D5. Menurut analisa engine, posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Oleh karena itu, Putih menggeser raja ke petak K1. Selanjutnya, langkah brilian kedua, gajah ke petak D3. Jika gajah makan benteng, maka Menteri makan benteng, skakmat. Jika benteng makan benteng, maka pion makan benteng, serang gajah. Kembali lagi, menurut engine posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Oleh karena itu, Tan Tutran mencoba dengan benteng E1, memberikan serangan balik pada Menteri Hitam. Namun, di posisi ini, Salim Saleh memainkan langkah brilian yang ketiga. Benteng E ke petak C8. Memberikan menterinya secara cuma-cuma, di mana jika hal itu terjadi, maka benteng C1, gajah harus makan benteng. Setelah benteng makan gajah, raja lari, benteng B1, skakmat. Oleh karena itu, Putih tidak boleh mengambil menteri. Di posisi ini, Putih mencoba serangan baliknya. Benteng ke petak H8, skak. Raja lari F7. Kemudian, gajah makan benteng. Tapi, Salim Saleh kembali membuat langkah brilian. Di posisi ini, dia mengambil gajah dengan benteng. Kembali lagi, jika benteng nekat makan menteri, maka skakmat tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, pecatur Jepang mencoba dengan Menteri H5, skak. Kali ini, raja sembunyi ke petak E7. Setelah itu, Menteri H4 kembali skak, tapi raja D7. Sampai pada posisi ini, Putih menyadari bahwa serangannya mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, dia tarik mundur menteri ke petak K1, berniat menjaga pertahanan. Namun, Salim Saleh punya langkah pamungkas, benteng C1. Seketika, Putih langsung menyerah. Apabila benteng makan benteng, maka menteri D4. Setelah benteng terpaksa menutupkan, menteri makan benteng, skakmat. Apabila raja coba untuk melarikan diri, maka menteri E2. Setelah raja ke petak B3, menteri C3, raja A4, dan menteri A3. Skakmat terjadi di atas papan.